Perkenalkan, nama saya Handri Waro. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada video kali ini, saya akan membagikan praktik baik langkah awal yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Pemetaan kebutuhan belajar siswa yang saya lakukan yaitu pertama, profil belajar siswa, kedua, kesiapan belajar siswa, dan ketiga, minat belajar siswa. Saya menggunakan Google Form dalam membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa. Hasil yang saya dapatkan dari pemetaan pertama, profil belajar siswa atau gaya belajar siswa terdapat 60% visual, 30% auditori, dan 10% kinestetik. Kedua, untuk kesiapan belajar siswa terdapat 25% masih membutuhkan bimbingan, 45% mulai berkembang, dan 30% sudah berkembang. Dan ketiga, untuk pemetaan minat belajar siswa terdapat 55% kelompok belajar, 15% menggambar, dan 30% membaca atau menulis. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah saya lakukan, pertama, terkait profil belajar siswa, untuk diferensi kontennya, bagi visual 60%, saya menyediakan konten materi dalam bentuk video atau gambar. Bagi auditori yang 30%, saya menyediakan konten materi dalam bentuk audio atau penjelasan langsung. Untuk kinestetik yang 10%, saya menyediakan materi dalam bentuk kegiatan belajar praktek atau bisa juga demonstrasi. Kedua, terkait persiapan belajar siswa, untuk diferensi prosesnya yang masih membutuhkan bimbingan, 25% disediakan materi yang mudah dipahami dan bimbingan secara berkelanjutan serta memberi motivasi dalam belajar. Bagi yang mulai berkembang, 45% menyediakan LKPD yang sesuai dengan konten dan pelatihan mandiri atau berkolaborasi bersama di dalam kelompok. Bagi yang sudah berkembang, 30% memberikan materi pengayaan yang cocok dan melatihnya sebagai tutor sebaya. Dan ketiga, terkait pemetaan minat belajar siswa untuk diferensi produknya. Untuk kelompok belajar yang 50%, hasil penilaiannya berdasarkan kinerja kelompok atau presentasi. Untuk yang minat menggambar yang 15%, hasil penilaiannya berupa gambar, poster, atau infografis. Dan bagi yang minat membaca atau menulis 30%, hasil penilaiannya dari portofolio catatan tugas. Pembelajaran tentunya awalnya ada pendahuluan yang diawali dengan salam dan doa, serta saya memastikan fisik dan emosional peserta didik dalam keadaan baik. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran, teknik penilaian, dan mengingatkan peserta didik tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama agar pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman dan baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran inti, saya mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan tujuan untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada inti pembelajaran. Pertama, mereka atau peserta didik kita berikan tayangan atau video pembelajaran dan bacaan terkait materi yang kita pelajari pada saat ini. Itu sudah mencakup bagi peserta didik yang auditori dan visual. Dan bagi kinestetik kita sediakan materi dalam bentuk kegiatan belajar atau praktek ataupun bisa demonstrasi. Kedua,
kegiatan pembelajaran kedua, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang mereka belum pahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Di sini kita masuk dalam diferensiasi proses, yaitu pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang kegiatan pembelajaran ketiga, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusi, mengumpulkan informasi, atau mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi terkait materi yang mereka pelajari. Di sini terjalin kolaborasi antara peserta didik maupun dengan guru. Di sini ada diferensiasi proses dengan menggunakan pengelompokan yang bervariabel sesuai dengan minat siswa. Keempat, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas persentase yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu dalam mempresentasikan. Di sini ada diferensiasi produk sesuai dengan minat peserta didik. Selanjutnya, saya melakukan asesmen formatif berupa kuis melalui Google Form. Bagi peserta didik yang tidak mempunyai atau tidak membawa HP, mereka saya sediakan paper test. Setelah asesmen formatif, sebelum masuk dalam penutup, untuk membangkitkan semangat peserta didik, saya lakukan ice breaking. Terus dalam kegiatan penutup, ada 2 kegiatan. Pertama, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Dan ketiga, peserta didik melakukan refleksi terkait pembelajaran